Saya tidak diundang. Tidak tahun ini. Tidak tahun sebelumnya. Tidak selama 10 tahun terakhir. Email itu tiba pada hari Selasa. Baris subjek. Ceria. Sangat ingin terdengar hangat. Retret keluarga Wetmore ke 2025. RSVP paling lambat hari Jumat. Itu tidak dimaksudkan untuk saya. Saya tahu itu sebelum saya mengklik. Tetapi saya tetap mengklik. Semua orang ada di sana. Kemil. Tentu saja. Suaminya, kedua anaknya. Bibi Jenin dari Savannah. Paman Roger masih mengenakan topi memancing konyol itu di setiap foto. Bahkan sepupu Lily yang pernah mencuri gaun prom saya dan menyangkalnya dengan wajah datar. Tetapi bukan saya. Bahkan bukan versi salah ketik saya. Tidak ada Carl, tidak ada Clara, hanya udara di tempat yang seharusnya saya berada. Pengecualian semacam itu tidak berteriak. Itu berdengung, pelan, konstan, seperti lemari es yang menyala di latar belakang sampai suatu hari kesunyian mengingatkan Anda bahwa itu telah hilang. Saya duduk di kantor saya di Santa Monica, dikelilingi oleh kaca, tenggat waktu, dan gelar. Pemandangan sudut yang saya perjuangkan dengan keras untuk diperoleh. Tetapi ruangan terasa dingin, dan cara yang tidak dapat diperbaiki oleh matahari California. Aku melihat email itu lagi, lalu namaku yang hilang seakan tak pernah ada. Aku hampir menutup laptop. Hampir. Tapi sesuatu membuatku membuka tab baru. Aku mengetik nama rumah pantai tempat retret selalu diadakan. Sebuah rumah luas bercat putih di pesisir Georgia. Ayunan teras. Lampu-lampu berkelap-kelip. Tempat terakhir kulihat ayahku tertawa sebelum stroke-nya menyulitkanku. Dan di sanalah ia. Sebuah listing baru. Tidak disewakan. Dijual. Tidak ada pesan grup. Tidak ada panggilan. Bahkan tidak ada sekadar informasi. Aku membaca setiap barisnya. Harga diturunkan. Penjual termotivasi. Akta sedang ditinjau. Aku mengenali agennya, wanita yang sama yang mengurus properti nenekku. Dan begitu saja, aku merasakan udara bergeser. Mereka menyingkirkannya, diam-diam, seolah mereka menyingkirkanku, seolah aku hanyalah kenangan lain yang harus dibuang. Tapi aku tidak marah. Belum. Aku menutup tab, berbalik rak buku di belakangku. Itu dia, cangkang virus pemberian ayahku pukul ke-9. Kau pikir pasang surut, Clara, katanya. Jangan pernah biarkan mereka mengecilkanmu. Saat itulah ide itu dimulai. Mereka akan menghapus namaku dari setiap undangan, tapi aku masih ingat cara menandatanganinya. Yang terjadi ketika terhapus adalah tak seorang pun pernah memberitahumu bahwa itu terjadi. Semuanya dimulai perlahan. Satu panggilan tak terjawab. Satu foto keluarga terunggah tanpamu. Satu kursi kosong di meja makan di mana tak seorang pun repot-repot bertanya di mana kau berada. Awalnya, aku mencoba. Aku mengirim kado Natal, bergabung dengan utas grup saat namaku masih ada, terbang pulang untuk Thanksgiving. Bahkan ketika biaya penerbangannya lebih mahal daripada sewa rumahku. Aku menawarkan bantuan untuk cicilan rumah ibu ketika anak-anak Kemil perlu kawat gigi baru. Aku melakukan apa yang seharusnya dilakukan putri bungsu. Datang, diam, dan berguna. Tapi berguna itu hanya bertahan sebentar. Kemil selalu menjadi pusat perhatian. Dia hangat, fotogenik, dan berisik dengan cara yang orang-orang sebut menawan. Dia menyelenggarakan acara baby shower dengan koktail khas, mendesain kaos senada untuk reuni. Pernah meneleponku dari toko kerajinan Michaels hanya untuk bertanya apakah aku suka warna teal atau koral untuk tata letak meja rumah pantai. Aku bilang, kurasa aku tak akan datang tahun itu. Dia bilang, tidak apa-apa, Clara, kami akan menghemat sepiring untukmu. Tapi tak seorang pun melakukannya. Setelah ayah kami terkena stroke, saya terbang sendirian, menemaninya di rumah sakit sementara Kemil terlalu kewalahan, dan ibu tak sanggup melihatnya seperti itu. Saya memberinya makan, membacakan buku Steinbeck favoritnya dengan lantang. Ketika ia bisa bicara lagi, suaranya bergetar. Kau datang, musim dingin itu? Saya bertanya kepada ibu tentang perencanaan warisan. Bukan untuk uang. Hanya untuk mengetahui apa yang akan terjadi pada rumah, rekening, dan perwalian yang ia sebutkan. Ibu tersenyum kaku, berkata, Kemil dan aku sudah mengurusnya.
Jangan khawatirkan kepalamu yang cantik. Saya berhenti bertanya. Terakhir kali saya mencoba mengunjungi rumah pantai keluarga, kunci cadangannya sudah tidak ada lagi di bawah keset. Kemil bilang mereka sudah mengganti kunci setelah terjadi pembobolan, tapi saya belum mendengar kabar tentang pembobolan. Saya mulai melewatkan liburan. Saya mengirim kartu ucapan yang tak pernah dibalas. Saya berhenti mengoreksi mereka ketika mereka menyebut saya sibuk atau menjauh di unggahan Facebook. Suatu hari, ibu mengunggah foto kenangan Kemil dan ayah duduk di pantai, matahari terbenam di belakang mereka. Saya ingat foto itu, aku mengambilnya. Aku ada di sana, di luar frame. Dia memotongku. Itulah tahun aku berhenti mengirim hadiah, tapi aku tidak berhenti menonton. Savannah, tetangga lamaku yang sekarang bekerja sebagai paralegal, masih diam-diam mengikutiku. Tangkapan layar, kuplikan untaian email yang telah kuhapus. Mereka pikir kau menghilang, katanya suatu kali. Tapi kau hanya mendengarkan. Aku tidak pergi, aku menunggu. Dan terkadang orang yang paling cepat melupakanmu adalah mereka yang paling takut dengan apa yang terjadi saat kau kembali. Saya membeli rumah itu bukan karena balas dendam. Saya membelinya karena saya sudah muak berpura-pura ketidakhadiran saya adalah sebuah gangguan. Iklannya sudah tayang selama 13 hari, diam-diam. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada pesan teks grup keluarga, hanya tautan jual diam-diam yang terkubur di buletin real estate yang hampir saya hapus. Rumah itu bahkan tidak lagi terdaftar atas nama Wetmore. Rumah itu telah dipindahkan ke LLC, sesuatu yang kemungkinan besar didirikan Kemil setelah ayah meninggal, sebuah struktur cangkang untuk merapikan semuanya. Saya mengerti bahasa itu, saya hidup dalam strategi perusahaan. Saya telah melihat trik itu ratusan kali, tapi saya tidak marah. Saya metodis. Saya mencetak dokumen-dokumennya, menelepon seorang teman di bidang hukum properti, menjadwalkan panggilan telepon dengan Savannah malam itu juga. Dia melakukan pencarian hak milik dalam waktu kurang dari 10 menit dan menemukan sesuatu yang tidak kami duga. Sebuah klausul dalam perwalian yang terkait langsung dengan saya. Perwalian asli ayah memiliki klausul cadangan. Jika harta warisan itu menunggak laporan pajak yang terlewat, asuransi yang hangus, kurangnya pengungkapan penerima manfaat sekunder, saya memiliki hak penuh atas pengalihan hak milik. Pajaknya hangus, begitu pula asuransinya. Itu bahkan bukan kelalaian. Itu kemalasan, kesombongan. Kemil dan ibu mungkin berasumsi rumah itu bisa tetap di sana. Setengah terpakai, setengah diklaim, sampai mereka tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Tetapi ayah telah membangun pintu belakang untuk berjaga-jaga. Suara Savannah lirih. Kalau kau menginginkannya, Clara, itu milikmu. Tak perlu bertengkar. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatap cangkang kerang berwarna biru kehijauan di mejaku, masih utuh setelah bertahun-tahun. Aku ingat ayah membersihkan pasir darinya, menyerahkannya kepadaku seolah-olah benda itu suci. Kau berpikir dalam pasang surut, katanya, bukan ombak. Kau akan kembali lebih kuat. Malam itu, aku membuka lembar kerja yang bersih. Keuanganku sendiri, opsi saham, aset likuid, tabungan diskresioner. Saya tidak sekaya yang disiratkan postingan Kemil, tetapi saya telah membangun sesuatu yang kokoh, tenang, dan mandiri. Saya menghubungi agen properti 2 hari kemudian. Dia tidak mengenali nama saya sampai saya berkata, Wetmore, Clara, Putri Thames. Dia terdiam sejenak. Oh, Anda yang satunya. Iya, yang satunya lagi. Saya menandatangani dokumen pembelian dengan klausul fallback, tanpa pers, tanpa pemberitahuan. Lalu saya membuka portal pemesanan dan memesan 1 kamar, kamar utama. 3 malam, check-in hari Jumat. Nama tamu, Nona C. Whitmore. Di bagian preferensi, saya mengetik, silakan letakkan sebotol Perrier Jouet di atas es. Tamu lebih suka bantal yang keras, spray katun, dan privasi penuh. Ketika konfirmasi datang, saya tidak tersenyum. Saya tidak menangis. Saya hanya duduk diam. Mereka telah menghapus nama saya dari undangan. Saya baru saja menambahkan nama saya sendiri ke dalam akta. Aku datang lebih awal, bukan untuk menyapa siapapun, bukan untuk mengamati,
hanya untuk melihat rumah itu lagi sebelum mereka menyentuhnya. Rumah itu tampak lebih kecil dari yang kuingat. Atau mungkin aku memang sudah tumbuh besar. Ayunan teras masih bengkok. Jendela-jendelanya perlu dicat. Seseorang telah mengganti lentera depan dengan bohlam surya murah, tetapi cahayanya masih sama lembutnya tertiup angin laut, seolah-olah menungguku. Aku tidak tinggal lama, cukup lama untuk memastikan sampahnya sudah dingin. Spray diturunkan, dan namaku dieja dengan benar di daftar tamu. Lalu aku pergi. Aku parkir 2 blok dari rumahku di dalam sedan sewaan dan menunggu. Pukul 18.42, Audi putih milik Kemil memasuki halaman. Suaminya keluar lebih dulu, sibuk membawa barang bawaan. 2 anak berhamburan di belakang mereka, sudah bertengkar. Kemil keluar terakhir, kacamata hitamnya bertanggar tinggi seperti mahkota. Berikutnya adalah ibu yang duduk di belakang SUV Paman Roger. Ia mengenakan linen resornya, putih di atas putih, dengan mutiara di lehernya. Tanpa riasan, hanya pelembab bibir berwarna, seragam perempuan selatan yang bersiap menerima penolakan halus. Mereka menggulung tas mereka menuju tangga depan. Penuh senyum dan gerakan, aku bisa mendengar tawa, instruksi samar. Kemil memimpin jalan menuju resepsionis, lalu semuanya berhenti. Petugas resepsionis, seorang perempuan muda dengan potongan rambut peksi dan senyum meminta maaf, mengucapkan kata-kata itu seperti membaca ramalan cuaca. Maaf, saya tidak punya nama Anda di reservasi tamu. Apakah Anda ikut rombongan Nona Clara Whitmore? Kemil mengerjap. Maaf, rombongan siapa? Nona Clara Whitmore. Dia sudah memesan kamar. Nama itu membentur ubin. Keheningan menyelimuti ruangan, bukan keheningan yang menunggu seseorang bicara, melainkan keheningan yang menata ulang ruangan. Aku keluar dari mobil, bukan untuk berdrama, hanya karena sudah waktunya. Tumitku mengetuk lantai ubin saat aku masuk, tenang dan yakin. Aku tidak menatap Kemil. Aku tidak perlu. Saya bisa menjelaskannya, kataku kepada petugas. Saya Nona Whitmore. Akta itu sudah selesai 2 minggu lalu. Kemil menoleh, wajahnya tegang. Anda membeli rumah itu? Ya. Suara ibu lembut, bingung. Tapi kenapa ibu melakukan ini? Aku menatapnya, tidak marah, tidak dingin, hanya diam. Karena aku tidak pernah diundang. Tapi aku tidak pernah pergi. Kemil melangkah maju, lengannya kaku. Kau pikir ini lucu? Kau pikir membajak perjalanan keluarga kita membuktikan sesuatu? Tidak, kataku. Itu menyelesaikan sesuatu. Aku menyerahkan kartu identitasku kepada petugas. Siapapun yang tidak ada dalam daftar tamuku harus diantar dengan sopan. Tapi jangan kasar. Tambahku, nyaris lembut. Mereka keluarga. Petugas itu ragu-ragu, lalu mengangguk. Di belakangku, tak seorang pun berbicara. Tidak Kemil, tidak ibu, tidak Paman Roger. Keheningan itu yang membuatku terdiam. Biarkan mereka saling menjelaskan. Biarkan mereka menyebut namaku. Mereka meninggalkan meja resepsionis tanpa sepatah kata pun. Tak ada teriakan, tak ada gertakan, hanya bahu kaku dan keheningan yang membuntuti mereka bagai asap. Aku tak mengikuti. Aku tak perlu. Mereka tahu sekarang. Itu sudah cukup. Atau begitulah yang kupikirkan. Keesokan paginya, sebuah van berita muncul. Saya melihatnya dari jendela, berwarna putih dengan tulisan biru, terparkir tepat di balik pagar tanaman. Seorang pria dengan kemeja berkancing dan terlalu banyak gel berdiri di luar, memegang mikrofon. Ia menyipitkan mata ke kamera seolah sedang mengungkap skandal besar. Saya tidak membuka pintu, tetapi saat segmen itu ditayangkan, ponsel saya menyala seperti alarm kebakaran. SMS, email, pesan suara dari mantan rekan kerja yang sudah bertahun-tahun tidak saya hubungi. Benarkah ini? Apakah Anda benar-benar membawa rumah keluarga Anda melalui celah hukum saat ayah Anda sakit? Judul beritanya berbunyi, Putri menggunakan klausul perwalian untuk menggulingkan keluarga dari harta warisan. Mereka membuat saya terdengar seperti predator berjas. Berita itu mengutip sumber dekat keluarga yang mengklaim ayah saya mengalami penurunan kognitif dan dimanipulasi untuk menandatangani warisannya. Tidak ada nama, tetapi saya tidak membutuhkannya. Kemil selalu tahu cara memanfaatkan simpati orang lain sebagai senjata.
Saya menerimanya, tidak menangis, tidak mengetik pernyataan apapun. Sebagai gantinya, aku menelepon Savannah. Waktu, kataku, dia tak butuh konteks lebih lanjut. Aku akan mengirim berkasnya dalam 15 menit. Yang dikirimnya adalah tangkapan layar pesan teks antara Kemil dan ibu yang rapi, tertata, dan bertanggal. Pesan-pesan itu berbunyi, "Jangan khawatir, Clara tidak akan datang lagi." Dia memikirkan segalanya sendiri. Dia terlalu sibuk membuktikan sesuatu untuk peduli pada keluarga. Jangan merasa bersalah karena tidak mengikut sertakannya. Dia sudah terbiasa. Ada juga berkas audio. Satu dari panggilan speakerphone terdengar di tengah makan siang. Suara Kemil, tajam dan jelas. Clara selalu terlalu rapuh untuk bertahan hidup di keluarga ini. Biarkan dia membusuk di apartemennya. Kita lebih baik hidup sendiri. Tapi berkas yang paling penting adalah video yang direkam 2 musim panas lalu. Ayahku duduk di teras belakang. Kakinya terbungkus selimut, memegang cangkir yang retak. Aku duduk di sampingnya, tepat di luar bingkai. Suaranya lembut tapi mantap. "Aku ingin Clara memiliki tempat ini," katanya. "Kemil membuat segalanya ramai. Tapi Clara membuat segalanya bertahan lama. Saya belum menontonnya sejak hari kami merekamnya. Saya menyimpannya untuk momen-momen seperti ini." Keesokan paginya, saya mengunggah semuanya ke drive aman. Hanya mengirim tautannya kepada satu reporter yang saya percaya. Seseorang yang pernah menulis artikel bertahun-tahun lalu tentang perawatan lansia, kekerasan, dan konflik warisan. Tanpa keterangan, tanpa komentar, hanya sebuah pesan. "Ini cerita lengkapnya. Putuskan apa yang penting." Berita itu tidak viral. Memang tidak perlu viral. Menjelang sore, judul aslinya ditarik. Stasiun radio mengeluarkan koreksi diam-diam. Kotak masuk saya melambat. Begitu pula pesan-pesannya. Malam itu, Savannah mengirimi saya pesan 3 kata. "Mereka diam." "Kau siap?" Saya memandang keluar jendela ke arah lautan, hitam dan tak berujung di bawah sinar bulan. Ya, gedung pengadilan berbau debu dan disinfektan. Aku datang lebih awal, tidak ada rombongan, tidak ada pengacara berjas mahal, hanya aku. Sebuah gaun biru tua yang dulu disebut nenekku sebagai biru berkemauan keras, dan sebuah map terselip erat di balik lenganku. Di dalam map itu terdapat semua yang tak mereka duga akan muncul. Kemil sudah duduk ketika aku masuk, mengenakan setelan celana putih, bibirnya membentuk garis datar yang begitu datar hingga bisa mengiris kertas. Ia tidak berbalik, tetapi aku melihat jari-jarinya mengetuk-ngetuk ponselnya, cepat dan gugup. Ibu duduk di sampingnya, tulang punggungnya terlalu tegak, mutiaranya sedikit bergetar setiap kali ia bernapas. Ia melirikku sekali, lalu segera pergi. Panitera memanggil kasusnya. Wetmore versus Wetmore. Petisi untuk perintah pengadilan atas properti yang disengketakan diajukan dengan klaim pengaruh yang tidak semestinya dan manipulasi terhadap lansia. Pengacara mereka berdiri lebih dulu. Licin, berkulit coklat, terlalu muda untuk mengingat panggilan dial-up. Ia mengucapkan kata-kata seperti niat, kerentanan, kehati-hatian. Ia menyebutku terasing. Ia memastikan untuk berhenti sejenak sebelum kata itu, membiarkannya menggantung. Aku tidak gentar. Saat giliranku tiba, aku berdiri perlahan. Tanpa sandiwara, hanya kebenaran. Yang mulia, saya ingin menyerahkan bukti video dan audio yang relevan dengan perwalian dan niat jelas ayah saya. Hakim mengangguk, kacamatanya sedikit melorot saat jurusita meredupkan lampu. Video diputar. Ayahku terbungkus selimut tua itu, suaranya tenang. "Aku ingin Clara memiliki tempat ini." Kemil membuat segalanya ramai. Clara membuat segalanya bertahan lama. Dia satu-satunya yang datang setelah kejatuhan itu. Satu-satunya yang tidak meminta apapun. Hening sejenak. Lalu ia menatap kamera dan berkata dengan jelas, "Ini bukan tentang keadilan. Ini tentang ingatan." Aku memperhatikan ruangan itu. Ibu berkedip terlalu cepat. Rahang Kemil berkedut. Lalu terdengar audio panggilan itu. Suaranya, "Biarkan dia membusuk di apartemennya. Dia tidak pernah menjadi bagian dari keluarga ini. Seharusnya dia lebih mudah dikendalikan." Keheningan pun terjadi.
Bukan keheningan yang tertegun, keheningan yang pasrah. Hakim bersandar, mengetukkan penanya sekali, dua kali. Pengadilan ini tidak menemukan dasar untuk petisi ini. Bukti-bukti menegaskan kejernihan pikiran dan niat langsung dari almarhum. Bahasa yang digunakan penggugat menunjukkan pengecualian, bukan kesalahpahaman. Ia melepas kacamatanya. Pengadilan ini tidak menyelesaikan luka batin. Pengadilan ini menegakkan hukum. Dan dalam kasus ini, hukumnya jelas. Ia mengetuk palu, petisi ditolak. Kemil berdiri, tangannya terkepal namun tetap diam. Ibu tetap duduk, matanya berkaca-kaca namun kering. Aku mengambil mapku dan berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Di tangga luar, para wartawan menunggu. Sebuah mikrofon teracung, setengah pertanyaan menggantung di angin. Ada yang ingin kau sampaikan kepada keluargamu? Aku terdiam cukup lama. Tidak, kataku. Aku sudah mengatakannya. Aku hanya menggunakan kata-kata yang lebih pelan. Dan aku terus berjalan. Rumah itu sunyi ketika aku kembali. Tak ada koper di teras. Tak ada suara yang memantul dari dinding. Hanya dengungan ombak dan desiran angin samar melalui jendela yang terbuka. Di dalam, semuanya tampak sama, tetapi lebih terang. Seperti ada sesuatu yang telah disedot dari kamar-kamar. Mungkin berisik atau penyangkalan. Awalnya, aku tak menyentuh apapun. Aku berjalan perlahan, menyentuh serat kayu di pegangan tangga, merapikan sudut karpet di lorong, membiarkan kesunyian itu memberitahuku apa yang tersisa dan apa yang tersisa. Di ruang kerja, yang dulu milik ayahku, lalu milik nenek, aku membuka laci paling bawah meja tua yang tak pernah mereka kosongkan. Di dalamnya ada lonceng angin buatan kami bersama, kerang laut yang digantung di tali pancing, benang biru, simpul-simpul yang berjumpai terlepas. Tulisan tangan saya yang berusia 9 tahun masih samar di salah satu kerang yang lebih besar. Shewe, saya duduk di lantai, kaki disilangkan seperti anak kecil, dan mulai mengurai. Saya tidak memperbaikinya untuk membuatnya cantik. Saya memperbaikinya karena beberapa hal tidak perlu sempurna untuk tetap berarti. Ketika Savannah tiba, ia membawakan anggur dan tisu dapur. Kau pikir aku tidak akan membiarkanmu mengklaim kemenangan tanpa membersihkan jendela, kan? Ia tersenyum. Kami bekerja dalam diam. Dua perempuan menggosok lebih dari sekadar debu, menggosok tahun-tahun pemecatan. Menjadi catatan kaki dalam cerita orang lain. Saat matahari terbenam, saya menggantungkan lonceng angin di luar jendela dapur. Lonceng itu menangkap angin seolah-olah ia ingat cara menari. Kemudian, saat kami duduk di teras, Savannah bertanya, "Apa selanjutnya?" Saya memandang ke arah cakrawala. Mereka bilang saya pergi, bahwa saya hanyut. Tetapi saya tidak pergi kemanapun. Saya berhenti sejenak. Mereka hanya memilih untuk tidak melihat saya. Kami tidak bersulang. Kami tidak merayakannya. Kami hanya duduk di sana, dengan 2 gelas di tangan, menyaksikan laut bergerak bagai napas. Ketika aku mematikan lampu malam itu, aku melakukannya dari kamar ke kamar. Dari dalam, jika kisah ini membangkitkan sesuatu yang sunyi dalam dirimu, sesuatu yang sudah bertahun-tahun tak kau bicarakan, kau tidak sendirian. Jumlah kami lebih banyak dari yang kau kira. Orang-orang yang tak pergi. Kami hanya tak pernah dipanggil kembali. Jika kau pernah dihapus dari kisahmu sendiri, tinggalkan komentar atau sepatah kata saja. Jetty, diam takkan menang kali ini. Kami membaca semua orang.